silakan aja tempuh jalur hukum. Kita juga hadapi dengan baik. Itu kan versi kakak ya, Ya. tapi kedekatan sama abang Firman sendiri seperti apa sih? Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Anak-anak kalau tidur harus sama dedinya, harus bareng-bareng, terus dikit-dikit teleponin dedinya. Jadi tidur sebentar aja dedi temenin, dedi itu benar-benar deket banget. Dan sekarang kalau kafe tutup, apa kalau habis mungkin roadshow atau apa pengennya buru-buru pulang ya kak? Intinya anak-anak yang cowok-cowok ini nih, yang anak-anak yang bocil 2 ini, kalau tidur sama dedinya di samping, kalau dedinya nggak manggung ya. Tuh. Jadi nanti dedinya turun lagi nggak? Intinya ada dedinya aja dulu. Maunya tidur sama dedi, mau tidur sama dedi. Sampai segitunya loh. Nanti kualitasnya lebih baik. Banget, Ya? banget. Gitu sih. Nah, kalau untuk cara apa ya? Ini kan bisa dibilang tadi balik lagi ke Starla. Ya. Jadi cara membangun kepercayaan diri Starla itu seperti apa sih tadi si keluarga ini membentuk kan anaknya agak malu juga dan tertutup yang kita tahu gitu. Kalau sama orang asing yang belum dekat memang tertutup gitu. Tapi kalau sama orang yang dia nyaman, dia nggak introvert gitu. Tapi dia tahu lah, maksudnya anak kecil kan nggak bisa bohong ya. Maksudnya ini dia nyaman, ini orang nggak yang gimana, anak kecil tahu gitu. Jadi selama dia nyaman, bebas-bebas aja berekspresi, mau selama itu positif dan bikin dia jadi diri dia sendiri gitu kan. Aku ngebantu itu aja sih. Bahagia nggak sih kak sekarang hari-hari ini udah beda nih anak-anak pada ngumpul-ngumpul. Bahagia. Kalau bisa kebahagiaan ini bukan cuma kebahagiaan sesaat ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa tetap bahagia. Artinya gini loh, dengan siapapun nanti, anak-anak, hak asuhnya, selama itu yang terbaik gitu ya. Dan tetap mendapatkan hak dan akses. Artinya salah satu pihak tidak dipersulit gitu loh untuk ngurus ataupun untuk bisa bareng-bareng gitu. Aku nggak masalah sih gitu. Dan adik aku juga nggak masalah sih. Jadi lebih ke anaknya nyamannya di mana nih? Aja adik aku, sekali lagi adik aku tidak pernah menghalangi atau mengambil untuk menguasai, tidak. Enggak. Tapi mungkin dari Bang Virgon sendiri curhat nggak sih kak sama kakak di saat ini kan emang lagi happy-happynya, mungkin cerita-cerita apa sih kak bisa berbagi sama anak? Ya, maksudnya cerita tentang anak. Cerita. Ya udah happy ya, sekedar gitu aja sih. Virgon kan orangnya nggak banyak ngomong ya. Jadi lebih ke yang penting dia anak-anak sehat, kebutuhannya udah, bahagia. Nanti seminggu sekali pergi sama dedinya, entah ngapain, entah diajak apa, entah kemana gitu. Ya udah, bahagia-bahagia aja sih. Kan bisa dilihat sendiri ya. Banyak banget orang yang komenkan, kakak happy-happy ya, gini-gini. Netizen kan, kakak pertahankan ya, hak asuh anak begini-begini, Sarah lebih glowing, lebih apa. Ya aku sih senyum aja lah, ya intinya doain yang terbaik aja, aku bilang kayak gitu kan. Tapi dari Virgonnya sendiri nih, ketika udah sekarang makin dekat sama anak-anak dan banyak quality time sama anak-anak, ada nggak sih yang kalian perbedaannya gitu? Perbedaannya lebih sering kalau nggak ada acara apa-apa, lebih sering pulang ke rumah, lebih sering sama waktu sama anak-anak, dan malam juga tidur sama anak-anak. Kalau tidak ada kegiatan yang penting ataupun dalam pekerjaan, udah pasti sama anak-anak. Mungkin sesekali dia sibuk dengan motor gitu, tapi selebihnya sama anak-anak. Malah diajakin juga ya? Semakin terikat sama anak-anak, tapi dia happy kok. Dikit-dikit video call, aku bilang wow, sampai kayak gitu loh. Nggak kayak Virgon dulu kak, itu gimana? Oh ini lebih deket lagi, karena kan dia protect anak-anaknya dong gitu loh. Satu hal nih, mungkin di luaran sana ya, adik aku boleh jadi suami yang gagal, tapi satu hal yang aku ngelihat dia ya, aku bangga karena adik aku nggak pernah gagal untuk menjadi orang tua yang baik. Aku lihat sendiri loh, karena apapun untuk kebaikan anak, untuk kebutuhan anak, dia kasih yang terbaik dan anak-anak prioritas utama. Aku lihat sendiri, benar-benar dia fokus dan kasih yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, kalau untuk sekolah sekarang, Ya. sekolahnya untuk anak-anak seperti apa? Karena kan Ya. kita tahu dulunya sempat homeschooling, terus Oke. umum, sekarang gimana? Sekolah tetap berjalan, sekolah aktivitas anak-anak, sekolah dia tetap berjalan seperti biasa sekolah. Tidak ada terganggu ya. Berarti sekolah umum? Sekolah yang ada juga pendamping, intinya semua aktivitas berjalan dengan baik. Enggak apa ya. Enggak karena masalah ini tuh kena dampak apa enggak. Tetap normal. Gitu. Kak tadi kan harapannya kan semoga kebahagiaan ini nggak sesaat. Iya.
Tapi kan baru-baru ini kemarin Nah. kan ada soal yang pihak sana sempat menyambangi Komnas. Itu seperti apa sih? Oh iya, aku juga ada dengar dan lihat berita ya. Jadi gini ya, terkait laporan itu nggak masalah, sah-sah aja dia mau lapor, silakan lapor. Sebagai warga negara yang baik, kita akan korporatif. Kalau dipanggil, dimintai keterangan ataupun apapun, adik aku akan datang. Ya intinya gini loh, di luar sana kok dia laporin seolah-olah kayak ambil secara paksa gitu ya. Kan itu orang tuanya, kan itu ayahnya. Kan itu jadi dibawa keluar dari Jabodetabek gitu loh. Jadi pengambilan yang seperti apa gitu loh. Intinya kan adik saya menyelamatkan anak-anak untuk saat ini. Maksudnya gini loh, selesaikan dulu permasalahan kamu, permasalahan dia yang lagi terkait itulah ya, masalah itu. Selesain dulu, fokus di situ. Nanti kalau udah selesai, sebenarnya kan bisa dibicarain dengan baik-baik. Tapi kalau pihak sana tidak mau berdiskusi ataupun duduk bareng secara baik-baik, maunya jalur hukum ya silakan aja, nggak masalah. Ya silakan lapor tinggal lapor. Sebagai warga negara yang baik ya lapor, ya kita datang, ya kita juga kan bisa lapor lagi juga. Kan artinya gitu. Ya silakan aja sih, nggak usah kebanyakan apa ya, kebanyakan cacicu deh gitu. Kalau aku sih ya, jadi jatuhnya apa ya, kebanyakan ngomong, kebanyakan sini-sini, jadi kesana jadi kesini ya, menurut aku gitu sih. Fokus aja dulu sama hal yang lagi rame ini gitu. Anak-anak aman banget, bahkan keadaannya lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi nggak usah dikhawatirin, fokus aja sama masalah yang ini. Nanti kalau fokus sudah ini, kalau memang dia menggugat hak asuh anak, misalnya pun nanti bagaimana ya, silakan aja tempuh jalur hukum. Kita juga hadapi dengan baik. Lebih baiknya contohnya seperti apa, Mbak? Bisa diceritain atau bisa? Lebih baiknya maksudnya? Yang tadi kakak bilang lebih baik. Sekarang anak-anak lebih baik. Nah, Ya lebih baik tuh artinya anak-anak bisa ceria gitu kan. Mau apa aja sama dedinya tahu sendiri. Dedinya kan sayang banget ya sama anak-anaknya. Jadi anak-anaknya minta apa tuh selalu diturutin sama dedinya tuh. Luar biasa. Apapun. Hal-hal kecil, hal-hal besar selalu diiyain. Makanya itu anak-anak mungkin ada kedekatan yang istimewa ya. Karena ya kita waktu kecil gimana sih? Mah atau Pa, aku minta ini. Turutin. Ini diinin. Jadi kan kayaknya lebih Dedi, Mami aku sayang, lebih anak-anak gitulah. Abang sendiri curhat nggak sih kakak mengenai masalah yang laporan itu? Gini loh, kalau soal apa ya? Aku nggak mau bahas tentang dia yang terlalu jauh karena aku nggak mau ikut-ikutan drama ya. Gini, karena ini bukan kapasitas aku untuk bicara dan aku tahu mana yang memang bagian aku dan mana yang di luar aku nggak mau ikut campur gitu loh. Kalau untuk masalah kasusnya itu urusan dia, aku nggak mau tahu dan nggak mau ikut-ikutan dalam hal ini. Tapi kalau anak-anak, karena memang anak-anak ada di situ dan itu keponakan aku, oke, fine, nggak masalah. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.